Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Nah, kali ini Sekar gak sendirian nih teman-teman. Sekar ditemani oleh Kak Faras. Oke, jadi di sini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Mas Amin Noval. Selamat pagi Mas Amin. Selamat pagi Mas Faras dan Mbak Sekar. Sekar. Dan untuk Mas Noval sendiri di sini dari Bisnet ya Mas? Iya betul. Dan kalau boleh tahu Bisnet itu perusahaan seperti apa? Bisnet itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang internet service provider dan jasa. Kemudian Bisnet itu berdiri tahun 2000 sampai sekarang terus berkembang dengan tujuan untuk menyatukan semua masyarakat Indonesia. Wah, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu, job desk Mas Noval di Bisnet itu apa Mas? Saya job desk saya itu area koordinator. Area koordinator itu tugasnya untuk mengkoordinasi semua kegiatan di suatu wilayah yang saya tangani. Ada berapa wilayah itu Mas? Kira-kira ada 3 sampai 4 wilayah, termasuk di wilayah SMK sini. Wow. Oke, mungkin itu kurang lebih yang bisa diketahui oleh teman-teman tentang Bisnet itu apa, dan Mas Noval sendiri di sini akan membahas tentang fiber optik ya Mas? Iya betul. Dan mungkin bagi semuanya yang belum tahu, apa sih Mas fiber optik itu? Fiber optik itu adalah kabel atau medium terbaik saat ini untuk mentransfer internet. Dari kira-kira. Kenapa menjadi kabel terbaik Mas buat transfer internet? Pertama, karena itu bentuknya kabel, terus itu juga berbahan dasar fiber. Itu fiber itu di dalamnya ada kaca. Nah, itu salah satu medium atau apa baratnya medium untuk menghantar internet yang baik saat ini, teknologi yang ditemukan saat ini. Dan bisa menggunakan itu. Ya, kita menggunakan itu sejak pertama kali ada. Mungkin kan dari fiber optik sendiri kan kayak bagiannya lebih beda ya dari kabel-kabel lain. Itu bagiannya apa aja? Mungkin kayak bisa dijelasin dari bagian intinya atau apa, itu bisa dijelasin? Pertama, kabel fiber itu warnanya hitam, di dalamnya ada beberapa serat dan ada beberapa kabel kecil lagi. Nah, kabel-kabel kecil itu mempunyai fungsi pertama, kalau untuk menghantar data itu bentuknya macam-macam. Itu bisa data berupa suara, berupa gambar, atau berupa perintah apapun. Nah, itu di dalam fiber itu Mas, ada 3 sebenarnya lebih. Itu untuk yang kabel kecil itu, jadi kalau kita internet itu misalnya nanti kayak seperti ini diupload, ada video, ada suara. Nah, itu nanti terbagi di dalam itu ada kabel khusus yang untuk membagi suara, yang transfer gambar, yang dan lain sebagainya. Oh, berarti itu nggak satu kabel gitu Mas? Ada plot-plotnya sendiri? Satu kabel, di dalamnya masih ada kabel. Masih ada kabel-kabel lain. Oke. Kenapa fiber optik ini menjadi kabel lebih baik dari kabel-kabel lainnya Mas? Apakah mungkin dari kecepatannya atau dari safety-nya? Tentu, pertama dari safety, itu termasuk salah satu kabel yang tidak mudah putus. Yang meskipun bisa putus, ada yang tidak mudah putus. Kemudian karena dalamnya kaca, jadi transfer tadi itu akan dipantulkan kembali di dalamnya, itu data-data itu akan dipantulkan tanpa putus. Nah, terus kemudian untuk transfer data itu bisa sampai bergiga. Mungkin itu kayak dari kelebihan dari fiber optiknya tersebut ya. Iya. Kalau mungkin ada kelemahannya nggak dari fiber optik sendiri? Kekurangan dari fiber optik itu tidak praktis tentu. Itu tidak praktis Dalam pembuatan ya. pertama dalam pembuatan, terus kemudian ya ini bisa mengurangi estetika, kemudian juga menghasilkan banyak tempat karena kabel bukan dari kabel. Nah, terus kemudian itu karena berbentuk fisik, makanya mudah terlukai atau mudah putus. Jadi kayak kalau kita memakainya harus lebih hati-hati ya. Kira-kira seperti itu.
Nah, kalau faktor kegagalan dalam penyambungan kabel apa Mas biasanya? Faktor kegagalan dalam menyambungkan itu untuk menyambungkan kabel itu ada namanya mesin flash. Nah itu fungsinya untuk menyambungkan dua kabel. Nah biasanya gagal itu antara kabel ujung satu dengan ujung yang lain, selain tidak pas, itu juga kedua kabelnya mungkin masih kotor. Nah jadi tidak bisa tersambung sempurna atau bahkan gagal. Kemudian jarak, jadi kalau mau menyambung itu harus ada jarak sekian milimeter, itu ada syaratnya. Kalau misalnya lebih atau kurang itu nanti akan mempengaruhi hasilnya. Itu harus dipotong lagi sama. Ribet juga ya, sudah dan teliti dan higienis ya Mas ya. Teman-teman itu di salah satu tubuh itu memang ada semacam alkohol untuk membersihkan. Oh, berarti Juga harus steril. iya supaya serap-serap kacanya itu nggak masuk ya. Nah, Terus kemungkinan kan macam-macamnya ada banyak gitu ya, kabel gitu. Ada berapa macam sih Bang kira-kira? oh maksudnya macam fiber optik itu cuma satu. Kabelnya kayak gitu. Kan ada kayak yang kabel di bawah laut kan. Oh itu. Nah kalau kabel-kabel itu termasuk apa namanya distribusi, kabel distribusi namanya. Oh, berarti bukan kayak jenis-jenisnya itu Bukan, bukan. bukan itu termasuk kabel distribusi. Nah kabel distribusi itu pertama dari server kita, nanti keluar dalam bentuk kabel yang besar. Nah, kabel besar ini menghubungkan dari satu server ke server lain. Salah satu di Indonesia itu pusat server itu ada di Singapura. Jadi semua provider internet itu, kalau kalian browsing, data pertama itu nanti terminal pertamanya ada di Singapura. Kemudian lalu berlanjut ke negara-negara lain, terus sampai ke tempat di mana website atau apapun yang kalian cari. Itu satu. Kemudian membagi lagi ke provinsi-provinsi. Nah itu kalau yang berada di Jawa itu bagi ke provinsi-provinsi itu pakai kabel bawah tanah, itu kabelnya besar. Nah kalau yang tadi ke negara itu sudah pasti bawah laut, Iya. lebih besar lagi, pakainya pipa, di bawah laut pakainya pipa. Nah kalau di sekarang provinsi itu kabel bawah tanah. Nah setelah sampai di provinsi lalu membagi lagi ke kota-kota. Nah kalau membagi kota-kota itu di satu kota harus ada satu lagi. Kabel besar itu masuk ke sektor misalnya secara yang nanti sektor kalau barulah membagi ke rumah-rumah, sekolah-sekolah, sampai di sini keluar kabel itu. Itu kalau misalkan yang tadi kabel yang di bawah tanah itu perkiraannya dalamnya itu seperti apa ya? Perkiraan untuk fiber perawatan itu sekitar sampai 1,5. Berarti cara pemasangannya kayak lebih berkali dulu ya. Dan dulu tadi yang di bawah tanah itu biasanya kan nggak cuma kabel, itu banyak kabel-kabel yang nggak model kabel-kabel. Itu juga harus menggali. Kalau di kita memang ada SOP-nya seperti itu. Ya pertama biar aman, biar tidak mudah juga digali orang untuk menghindari beberapa masalah. Kemudian barangkali tangannya ambil saya bagaimana? Maksudnya Sebenarnya juga sih. Oke Mas, misal nih, kan tadi kata Masnya ada kabel bawah laut. Ya. Seandainya itu putus nih Mas, terus gimana cara memperbaikinya? Kabel di bawah laut itu kita pakai umumnya pakai pipa, pipanya itu pipa besi. Nah biasanya kalau kabel yang di bawah tanah, bawah laut itu putus, itu pertama kalau yang putus itu kabelnya masih bisa kita bongkar pipanya. Lalu kita sambung pakai las khusus untuk bawah laut itu. Dan itu seperti dulu yang pengen kata bawah Yang dimakan Iya. itu tapi sebenarnya beneran Enggak, cuma dimakan nanti cuman hoax ya itu itu. cuma doang. Itu mungkin karena pelapisnya saja sudah termakan oleh waktu. Sudah ada di bawah air juga ya Mas. Iya. Sekarang ini apalagi itu mungkin besi atau apa yang kompos, itu juga pengaruh untuk Terus
waktu penyambungannya apakah dilakukan di dalam air tersebut atau dibawa ke darat terlebih dahulu Mas? Itu biasanya sih tergantung kedalaman. Kalau masih memungkinkan di dalam air itu mas bisa disambung di bawah laut. Tapi kalau sudah di dalam tanah itu kan tekanan kan udah ada. Ya, akan bisa dinaikkan sebelah. Pakai kapal biasanya disambung turun Tujuan lagi. Itu kalau semisal kabel yang di bawah laut itu paling dalam itu kira-kira berapa meter dalam dari bawah laut? Kalau bawah laut itu Ada yang lebih sampai 40 meter juga tuh nggak? lebih kilometer. Oh, kilometer. Satuannya kilometer. Berarti itu lebih di bawah banget ya, di bawah sekali. Oke Mas, kalau semisal kabel biasa kan resiko buat kita kesetrum. Kalau fiber optik apa tuh Mas? Oh, kalau fiber itu pertama itu juga tetap ada listrik, tapi nggak besar, nggak tinggi. Nah, kalau di pengalaman teknis itu resiko kalau lagi fiber optik itu biasanya memang biasanya sih bisa setrum karena biasanya kan dekat dengan tiang listrik. Nah, tapi kan itu bisa ditanggulangi dengan safety. Nah, kemudian kalau belum ada alat yang memadai, kita sulit untuk mengidentifikasi gimana letak misalnya susah itu putus di dalam fibernya atau mungkin putus secara fisik, itu akan sulit jika tidak ada alat yang memadai. Nah kan itu bentuknya serat Mas. Ya. Bisa sampai masuk ke dalam kulit nggak sih Mas? Enggak. Normalnya sih enggak. Nah, itu kan cuma serat seperti bulu halus itu. Oh boleh harus itu. Ya kalau nggak dimakan ya pasti. Siapa kan tuh cocok gitu. Oke, alat-alat buat nyambung fiber optik atau mungkin buat menanganinya itu apa aja Mas? Nanti itu yang itu namanya splash. Splash. Terus kemudian yang kedua itu untuk mengetahui di mana letak kabel itu putus atau ada masalah ukuran arus internet itu namanya voltmeter atau kalau untuk masalah seperti itu sih tapi ada sebenarnya banyak alat-alat untuk mempermudah untuk fiberan atau untuk stabilitas internet. Mungkin ya kayak gitu ya alat-alatnya, cuman nggak dibawa. Itu Next time. Siap. Mungkin nanti sengaja sih saya nggak biar boleh. Nanti kita sekalian praktek juga ya Kak Mas Iya, ya. bisa. Keren Biar dong. yang lain juga pada tahu. Nah Mas, kalau fiber optik bisa ada resiko konslet nggak? konsep itu bisa karena kan kita bilang fiber optik itu nggak ada Listriknya. itu tetap ada listriknya. Nah biasanya itu gini Mbak, beberapa waktu ini itu di sekitar di area kantor saya itu ada konslet listrik. Nah itu nyambunglah ke salah satu kabel kita. Nah kabel kita itu terbakar, ada konslet juga. Nah Juga. tapi kalau murni dari kabelnya sih itu jarang. Oh jarang. Oke Mas, salah satu kasus paling berat yang ditangani. Kasus paling berat untuk ditangani itu salah satunya. Kalau ada kabel bawah laut atau bawah tanah yang putus. Mungkin kalau yang bawah laut sudah ada tim khusus sendiri. Nah, tapi kalau misalnya yang putus itu di bawah tanah, itu kan biasanya yang handle dari branch terdekat. Nah, itu biasanya tim kita itu nyari itu pinggir pantura atau kita sawah itu nanti kayak ada alat, nanti nyari jalan kaki sekian kilometer sampai ketemu di mana letak itu. Berarti itu harus dilacak dulu ya kayak di mana yang kotor. Seperti itu. Nah itu di bawah tanah karena kalau kabel bawah tanah itu pasti berdampak untuk kota-kota setelahnya. Misalnya kan ada kabel putus di misalnya di Kemalang, ya berarti nanti dari Kemalang yang kemudian Semarang sampai Bali sana akan seperti itu. Karena kan saya bilang tadi narik dari pusat ke Ke provinsi ke kota gitu ya. satu kabel.
Jadi berkesinambungan. Jadi kalau ada putus ya udah internet mati kalau kayak gitu. Sampai ketemu satu itu yang dipilih di bawah tanah itu. Berarti effortnya gede banget ya, sampai gali-galinya gali. Berarti kayak misalkan ada tiba-tiba nih jaringan melayangkan lokal itu bisa disebabkan gara-gara itu kan kabel Salah satunya bisa disebabkan karena kabel putus, kabelnya terjepit. Nah Mas, mungkin pernah punya pengalaman apa gitu sama customer? Oh, sama biasanya itu ya. Mungkin sih ini nggak boleh ditiru ya. Jangan ditiru teman-teman, jangan ditiru. Jadi ESP di negara Indonesia itu kan patuh dan tunduk dengan otoritas yang mengelola di negara ini. Nah, jadi beberapa customer itu merasa saya sudah punya karya lain, saya mau mengakses sesuatu yang seharusnya tidak berjaya. Oh, berarti lebih kayak yang web-web yang udah diblokir itu ingin diakses sudah. Seperti itu. Nah, karena saya mereka menganggap sebagai salah juga, karena kan saya ngasih pengertian. Ya kalau dikasih pengertian, oh iya mas. Kan tetap ada yang Kalau itu gimana tuh? urusan saya, ada yang kayak gitu kan. Kalau saya sih enak. Saya bilang nggak boleh, bukan saya bilang nggak boleh. Memang negara ini nggak membolehkan Pak. Saya bisa aja melanggar negara, tapi kan saya melanggar peraturan negara. Dan nanti jenengan akses itu kantor masih tahu. Kantor masih tahu dan nanti ini kan masih tahu ini customer siapa. Tetap pelacak berarti ya Mas? Asal pelacak. Nah itu ESP itu bisa melacak karena transfer langsung. Iya, tapi kan barangkali kita tunggu. Jadi kan tidak mudah untuk ibaratnya membocorkan apapun. Iya. Oke Mas, Mas Novel udah berapa lama kerja di Disnet? Kira-kira hampir 3 tahun. 3 tahun. Ada spesifikasi khusus nggak Mas? Misal mau masuk bisnis harus pendidikan terakhirnya ini punya skill ini gitu. Kalau pertama kalau yang teknis otomatis komputer jaringan, terus elektrik dan lain sebagainya. Nah, kalau misal kita kalau mau masuk itu bisa dimulai, caranya bisa dimulai dengan misalnya itu makan bisnet. Pertama itu makan bisnet. Kemudian ya kalau ada locker bisa bisa invite locker, ikut tes dan lain sebagainya. Tapi kalau magang itu tuh bisa menjadi poin khusus untuk kalian-kalian yang mau magang. Bisa menjadi yang mau magang dulu. Magang dulu gimana tuh Mas? Magang itu kalian magang di sini. Kalau kalian tidak bekerja dengan baik, kalian sudah punya -1 daripada yang belum lama. Oh iya, benar-benar. Kalau kalian bekerja dengan baik, kalian sudah +1 meskipun ada orang yang sudah lama. Ya udah punya channel relasi gitu ya Mas ya. Kira-kira nanti itu tahu Mas ini kayaknya pertama kali di sini, beginilah performanya. Itu bisa menjadi nilai plus. Itu tim teknis. Kalau untuk misalnya tim seperti saya yang berbaju biru, itu pertama biasanya sih S1 dari telekomunikasi, manajemen dan lain sebagainya. Terus kemudian skill yang harus dimiliki itu skill berbicara, punya relasi yang itu cuma legal, tapi pada dasarnya kalian harus memiliki skill berbicara di depan umum. Kemudian kira-kira bisa bahasa Inggris. Kita itu bahasa Inggrisnya dituntut untuk lumayan tinggi. Kenapa itu Mas? Karena semua instruksi kita itu entah teknis ataupun non teknis itu biasanya pakai bahasa Inggris. Nah, saya juga punya customer dia menolak, tapi tidak di kalangan otomatis mau nggak mau pilihnya kalau nggak pakai bahasa Arab ya bahasa Inggris. Saya bahasa Inggris. Nah, beberapa orang itu ada yang habis pulang kuliah dari luar negeri, pulang bahasa Inggrisnya susah. Di sini aja ada yang begitu, apalagi di Bali, apalagi di Jakarta. Oh iya, itu PR ya. Nanti
kayak tim teknis itu di bisnet ada berapa tim itu lebih? Nah, tim teknis itu dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama yang mengurusi tadi yang di bawah tanah itu namanya itu Work Operational Backbone bawah tanah. Terus namanya MOD, Operation Distribution. Jadi untuk habis dari bawah tanah ke customer itu, nah itu MOD tugasnya. Terus NOC, Network Operational Center itu berarti semua. Dan itu berarti semua koordinasi tentang pertemuan bawah tanah, tolong, terus server. Kemudian NOA itu Network Operational Access. Itu fungsinya ke customer yang ada masalah. Nah itu diselesaikan oleh NOA. Seperti itu. Oke. Nah Mas, kalau di bisnis tuh ada batasan buat bagi nggak sih? Misal khusus cowok atau khusus cewek gitu ada nggak Mas? Sebenarnya kita nggak masalah sih mau cowok atau cewek. Sebenarnya kembali lagi pertama, kalau untuk anak magang itu pertama nggak boleh takut ketinggian. Iya dong. Iya, soalnya kayak mungkin ada yang manjat ke tiang. Iya, di lapangannya ya. Iya, terus kalau misal ke customer ternyata kabelnya ada di plafon. Nah, gitu kan. Kalau anak cewek kan nggak enak kan? Oh iya, untuk naik-naik gitu. Sebenarnya bukan nggak enak. Ya kalau mau aja sih nggak Nggak apa-apa. Terus tadi itu bahasa Inggris juga, karena kan kita instruksi terus kebanyakan pakai bahasa Inggris, kemudian harus translate dan lain sebagainya. Kemudian pertama kalau di saya itu disiplin pasti. Oh disiplin. Disiplin karena kita itu harus sampai kantor 30 menit sebelum waktu mulai kerja. Karena kita sudah bersinggungan dengan banyak orang yang punya kayak tadi misalnya ada masalah di customer ini, customer mas saya biasanya nanti jam 11 ya pada harus sampai jam 11 seperti itu. Kalau bisa ya sebelum ya. Manajemen waktu itu. Iya sih. Terus kalau misalkan nih kayak yang tim teknis itu kan butuh kayak keterampilan kayak dari anak yang tadi Mas Noval sebutin ya, kayak anak TKJ, terus anak elektro kayak gitu. Nah, kalau misalkan waktu magang, kayak anak TKJ nih mau masuk magang di bisnet, itu kalau misalkan dia pintar, tapi kalau anaknya itu pendiam, menurut Mas Noval itu gimana? Ini Mas. Itu dulu pernah ada quote dari guru saya. Iya. Di quote-nya seperti ini. Jangan menjadi tanah yang bersifat langit. Nah, terus punya skill banyak. Terus dia pendiam. Pendiam ini kan artinya memang dia introvert. Iya. Atau memang dia nggak mau aja. Iya. Nah, kalau misal karena kita bergerak di bidang layanan atau jasa, kita introvert itu introvert itu boleh aja. Tapi kan kalau sama customer nggak boleh introvert. Iya. Iya. Terus ketika magang kan sudah pasti kan kalian kita yang magang itu juga butuh ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, pengalaman. Nah itu kan harus dimulai dari diri sendiri, mau berubah. Terus kemudian akan sulit sekali jika pendiam dan nanti bagaimana kalau misalnya pendiam itu nanti malah nggak dapat apa-apa. Yang memakai terus nggak aktif ibaratnya, kita nggak aktif menggunakan. Nah ya nanti mungkin dapatnya secukupnya aja, yang diberita aja, yang tidak diberita lebih banyak. Iya. Berarti harus inisiatif juga ya Mas ya? Iya, inisiatif. Berarti lebih mending kayak misalkan anaknya itu nggak bisa, tapi kalau diajarin mau gitu kan? Benar seperti itu. Nah juga kadang itu kita yang di teknis itu kan juga nggak ibaratnya nggak sepenuhnya kita yang paling pintar, Iya. kita yang paling bisa, enggak juga. Karena bergerak sebagai tim kan kayak gitu. Nah itu kita yang di teknis itu kan mungkin ada kekurangan, ya tahu itu biasanya anak pemagang, nah itu biasa. Nggak perlu kalau magang itu diajari. Nah magang di punya itu kita sharing. Saling berbagi ilmu ya. Gitu. Oke Mas, kan tadi Mas Noval bagian area koordinator. Itu tugasnya apa aja Mas? Tugas-tugasnya? Tugas area koordinator itu mengkoordinasikan suatu area. Jadi tugasnya itu pertama, misalnya area sini,
Jadi itu saya harus kenal orang-orang yang ada di area sini tentu pertama. Terus kemudian fungsi marketing itu berarti kayak event kayak gini. Itu termasuk job saya. Terus kemudian marketing, terus ada penetrasi itu kayak masang baliho, terus banner dan lain sebagainya. Kemudian apalagi karena sebenarnya sebagai sales ya kadang-kadang saya muter-muter area sini namanya mas. Nah itu semua itu berfungsi untuk meningkatkan revenue perusahaan. Oke, mempromosikan Jika- juga ya mas ya. Oke. Apalagi ya? Oh Iya, mau ditanyain ya. Aduh, asik banget sama Atau, ini. atau mungkin ada dari Mas Nopal sendiri kayak mau sharing apa Mungkin mau sharing atau buat kita kan yang anak-anak aja yang boleh lagi mau banget nih. magang atau apa gitu. Ini pertama kalau di dunia kerja itu kalau sekolah misalnya SD kalau itu 25%, 75% itu dari sekolah, 25% dari siswanya sendiri. Begitu sampai kuliah dan lain sebagainya. Tapi kalau di dunia kerja itu 100% dari kalian semua. Jadi ketika kalian muda di environment itu sebenarnya sudah nggak boleh ada. Jadi ketika kalian misalnya magang ataupun bekerja itu 100% semua pekerjaan dan tugas itu dari kalian semua. Kalian inisiatif apa, kalian seperti apa, karena kan kalau di magang atau perusahaan itu kan yang penting selesai. Oke. Yang penting selesai itu semua caranya bagaimana itu kalian sendiri. Nah, kemudian tentang itu ilmu. Memang kalau anak-anak itu mungkin sih bisa aja menimba ilmu. Nah, kalau menimba itu juga selain aktif itu punya tata krama yang baik. Nah, itu seperti yang tadi saya bilang, jangan memiliki sifat tanah yang memiliki sifat tanah. Meskipun beneran kalian yang lebih pintar dari yang ada di anak-anak tersebut, jangan menggurui. Iya. Meskipun yang tua pun pasti kalau kita nggak akan menggurui karena kita sifatnya sering. Itu beberapa pengalaman dari kita itu. Kalau ada yang itu bersifat langit itu sudah pasti akan sulit nantinya untuk jadi pekerjaan lain. Jadi kalau semisal itu dalam waktu magang ada murid yang kayak gitu, apakah nanti akan bakal ditarik atau gimana? Kalau dari bisnis sendiri masih mau menerima atau enggak? Kalau di kita sih ya, balik lagi. Kalau misalnya punya sifat kayak gitu, sebenarnya kita kan nggak ada anak magang kan. Kalau nggak ada anak magang ataupun ada kan nggak masalah sebenarnya. Iya. Nah, kalau misal ada tapi seperti itu, ya kita akan tetap magang gitu. Tapi kan mungkin bahasa kasarnya itu mungkin kita cuekin. Ya sampai dia berubah bahwa ini tuh sudah ada masalah di dalam dirimu. Iya. Jadi kamu harusnya berubah lebih aktif ataupun berubah apapun itu. Nah, nanti next time barulah untuk pembelajaran kita semua. Atau mungkin saja sih bisa aja di kitanya yang salah, misalnya kitanya yang nggak berani. Nah, kan tetap harus kita evaluasi sama-sama. Oke, kalau anak magang di sana tetap diajarin kayak yang gaul juga mas. Oh iya pasti. Untuk customer itu yang bagian distribusi itu ya, pasti belajar dulu, terus kemudian biasanya salah satu yang buta dan sebagainya itu biasa diajari. Kemudian paling sih ilmu umum karena customer kita itu salah satu contoh yang ingin mengakses sesuatu yang seharusnya kita beli. Tidak boleh diakses. Iya. Itu banyak nggak mas? Apa cuma jarang? Banyak nggak sih customer yang pengen gitu? Ya, saya bilang hampir, tapi pasti ada aja. Pasti ada. Pasti ada aja. Entah itu bapaknya itu nih, ini sesuatu yang tidak berbatas. Iya. Oke mas Nopal boleh diminum dulu mas, silakan monggo. Mari. Kalian harus berapa sih? Kelas 11. Bentar lagi magang. Maka itu termasuk apa namanya? Itu nanti bisa masuk CV.
Oh iya, buat CV ya. Terus di magang itu kalian kerjanya apa aja, dapat prestasi apa aja. Jadi maksudnya kerja itu membantu kalian juga sudah menjadi plus pertama gitu. Apakah ada reward juga mas dari tempat magang? Biasanya bisnet apakah memberikan reward juga untuk anak magang jika potensinya bagus? Biasanya sih ada, tapi itu kan yang menilai kan manajemen biasa. Dan juga bisa jadi kalau misalkan lulus ditarik juga kan bisa juga. Itu makanya tadi saya bilang punya nilai plus, bisa misalnya apa, nggak bisa dengan baik memiliki prestasi. Dan lebih baik attitude-nya ya. Itu Soft skill ya mas ya. Oke. Oke mungkin itu aja ya kak ya dari kita ya. Yang mau ditanyain sih mungkin lebih ke fiber optik tadi itu. siap. Oke sebelumnya terima kasih mas Novel. Mungkin bisa kasih tips and trick atau quotes buat teman-teman nih. Itu tadi, jangan menjadi tanah yang bersifat langit. Quotes of the day. Baik Mas Novel, jangan jadi tata yang bersifat langit. Intinya dimanapun tetap soft skill and attitude itu number one. Oke. Terima kasih Mas Novel sudah menyempatkan waktunya. Dulu datang jauh-jauh ya Mas ya. Luar biasa. Semoga semakin sukses selalu untuk Mas Novel dan bisnet ya Kak ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga nggak kapok buat main-main ke SMK 2 lagi. Ngobrol-ngobrol lagi. Oke teman-teman, itu tadi ngobrol-ngobrol dan sharing kita tentang fiber optik dan bisnet bersama Mas Novel. Sampai jumpa di episode ngopi selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.